dipelajari oleh negara lain. Gimana caranya? Bapak Ibu kalau melihat ranking Indonesia ya, ekonomi syariah itu nomor berapa? 3-4 tahun lalu itu kita agak bawah. Kemudian kita langsung melejit ya, melejit nomor atas-atas, nomor 1, nomor 2 ya. Banyak lembaga ranking itu yang memberikan nilai Indonesia berbeda-beda. Ada yang dengan indikator tertentu Indonesia nomor 1, indikator yang lain nomor 2 dan sebagainya. Apa yang menyebabkan ini bisa naik secara singkat? Secara apa? Melonjak gitu ya. Itu adalah peranan dari sekarang ada namanya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. KNS yang kemudian dipimpin langsung oleh siapa? Saya ingin tahu. Bapak Ibu mungkin tahu. Siapakah yang memimpin KNEKS? Bukan Erick Thohir itu MES Pak. KNEKS. Menteri Keuangan itu IAEI, Ahli Ekonomi Islam. Kalau MES Pak Erick Thohir. Presiden Pak Joko Widodo itu ketua dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Bapak Ibu cari negara lain selain ya, selain Indonesia maksudnya yang ada seperti KNEKS itu tidak ada. Di sini kita bisa lihat bagaimana komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah. KNEKS itu butuh data dari Bapak Ibu untuk tetap mempertahankan Indonesia itu nomor 1. Makanya Bapak Ibu, coba mari kita sama-sama ya mengusahakan bagaimana aktivitas Bapak Ibu yang BMT berbasis cash wakaf ini bisa diketahui oleh orang lain luar Indonesia. Wah, kami nggak punya SDM Pak untuk yang bisa mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Belakang-belakang Bapak ini banyak mahasiswa. Mereka ya sedang ada program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Jadi usulan teknis saya begini Pak. Saya yakin kampus-kampus itu sekarang sedang cari institusi mana yang kami bisa approach untuk program Merdeka Belajar ini bisa jalan. Mereka itu sedang cari. Siapa ya kenalan saya, LAS, BMT, ngasih wakaf. Daripada mereka mencari-nyari, Bapak saja yang aktif. Buat proposal, kami siap didatangi mahasiswa Merdeka Belajar. Kami akan ngajari ini ya. Nanti kan, tapi kami juga tolong dibantu mencari cash wakaf. Mahasiswa-mahasiswa itu suruh kasih tantangan aja Pak yang magang di kantor Bapak itu nanti. Kamu tolong buat ya digitalisasi menghimpun cash wakaf 10% nanti untuk kami. Jadi kalau misalnya dia dapat misalnya 10 juta cash wakaf ya, 10% 1 juta Bapak Ibu ambil dari sedekah atau dari apa dan sebagainya kasih mahasiswa. Nah, saya yakin Bapak Ibu ya, kita tahu lah BMT kadang keterbatasan itu SDM. Baik dari sisi jumlah maupun dari sisi apa ya? Ya upgrading lah, upgrading kapabilitas, apa namanya dan seterusnya. Ini mahasiswa kan dibimbing dosen-dosennya Pak. Jadi kalau mereka nggak ngerti bagaimana cara mengerjakan, Bapak tinggal bilang kamu hubungi dosenmu, hubungi dosenmu, gitu. Karena dia nanti akan dinilai berdasarkan performa dosennya yang akan menilai. Nah itu sedikit apa ya semacam salah satu cara bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menghimpun cash wakaf. Ya, manfaatkan secara positif peran mahasiswa. Mahasiswa itu belajar marketing syariah Pak. Dia itu butuh wadah. Bagaimana saya bisa mempraktekkan? Saya selama ini cuma ada di kelas, dosen ngajarkan ini. Saya pengen ada prakteknya. Nah itulah kesempatan yang Bapak Ibu bisa ambil. Sekarang oke, ini BMT kami tolong kamu buat Facebook atau itu sebagai channel sosial media untuk menghibur cash wakaf. Taruh namamu di situ. Ya, itu salah satu cara. Baik, saya ada banyak slide tapi saya mungkin tidak akan semua. Nggak nutut waktunya. Mungkin terlalu kecil ini ya, tapi ini mohon maaf belum saya bahasa Indonesia kan, karena sengaja saya munculkan bahasa Inggrisnya, tapi saya jelaskan di sini. Di zaman Turki Utsmani ya, wakaf itu menjadi sangat-sangat dominan.
sangat dominan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Ya, coba Bapak Ibu lihat, ini saya terjemahkan ya. Kalau ada wakaf yang zaman Turki Utsmani dulu, waktu jaya-jayanya, seseorang yang lahir di sana itu akan lahir di rumah sakit berbasis wakaf, rumah sakit, ya. Kemudian tidur di kasur yang berbasis wakaf. Kemudian makan dan minum dari laba dari wakaf produktif. Membaca buku-buku berbasis wakaf. Belajar di sekolah berbasis wakaf. Menerima gaji dari wakaf administration atau perusahaan-perusahaan yang berbasis wakaf, saham wakaf dan sebagainya itu. Kemudian meninggal, kain kafan dan kemudian dikumpulkan di makam yang berbasis wakaf. Ini adalah peran wakaf di zaman Turki Utsmani yang kemudian harus kita pelajari. Nah, sekarang ini Bapak Ibu melakukan pembiayaan dengan berbasis wakaf itu adalah membantu sektor ekonomi. Mari kita coba extend ya, mari kita coba perbesar ya. Bagaimana seseorang itu kita bisa bantu secara komprehensif. Secara komprehensif. Saya yakin banyak elemen masyarakat yang tidak tercover BPJS. Betul ya Bapak? Orang itulah yang kemudian kita ambil dari porsi malnya. Porsi mal itu kan kita dapat dari keuntungan dari tampil kan. Dari tampil masuk ke mal itu kemudian bantu. Jadi masyarakat yang betul-betul butuh pertolongan, baik nggak punya uang untuk sekolah, nggak punya uang untuk bayar obat, nggak punya untuk ekonomi dan sebagainya, kita bantu secara komprehensif. Edukasi anak-anaknya kita bantu, ya. Kemudian ekonominya kita kasih pembiayaan. Pertama Qardul Hasan dulu, kalau oke nanti lanjut dan sebagainya. Kemudian kalau untuk dia sakit BPJS kita ganti, ya. Nah itu kita akan, mari kemudian kita membuat UMKM yang Bapak Ibu bantu itu harus kemudian naik kelas. Saya diskusi banyak dengan teman saya itu ada yang kerja di Islamic Development Bank di Jeddah, ya. Beliau mengatakan begini, Mas Radit, UMKM di Indonesia itu gagal. Dia bilang gitu, statementnya jelas, gagal. Oh saya marah gitu. Kamu tuh nggak melihat data. Kamu lihat datanya BPS, ya. GDP ekonomi Indonesia ini. Lihat kontributor terbesarnya mana di antara yang sektor besar, sektor menengah, sektor kecil sampai sektor mikro. Terus saya bilang, sektor mikro, kecil, menengah itu kontribusinya lebih dari 50% untuk GDP di Indonesia. Kamu nggak lihat data? Saya marah, kami bilang gitu. Dia boleh marah lagi saya. Itu betul. Tapi coba sekarang Mas Radit lihat. Yang paling bawah kecil kan? Kecil mikro gitu kan ya? Berapa banyak dari yang kecil, yang paling bawah mikro ya? Sorry, yang paling bawah mikro. Berapa banyak dari mikro yang naik kelas ke kecil? Berapa banyak? Yang udah kecil berapa banyak, berapa persen naik ke menengah dan sebagainya? Apakah Mas Radit cukup bangga kalau ada orang yang di mikro itu selama 10 tahun di mikro terus? Apakah Mas Radit cukup bangga dengan fakta seperti itu? Walaupun angsurannya lancar terus. Saya kemudian baru mikir, oh ini benar juga ya. Nah itulah yang kemudian kita harus pikirkan. Kalau Bapak Ibu ada misalnya ya pengusaha mikro, ya setelah sekian tahun sudah waktunya ini jangan di mikro terus. Gimana caranya lah, itulah kemudian tantangan kita. Naikkan kelasnya. Mari kita beri kesejahteraan dia itu lebih besar dari hari ke hari. Caranya bagaimana? Kami nggak mampu Pak kalau kemudian kami harus ngasih pembiayaan lebih banyak. Memang saya tidak minta Anda kemudian mengeluarkan lebih banyak pembiayaan, cuman bisa nggak koordinasikan dengan BPRS? Kalau sudah kelihatannya agak naik ini yang BMT tidak mampu membiayai, serahkan ke BPRS. Kita memberikan kesejahteraan yang lebih pada mereka. Nah indikator itu yang belum jadi perhatian kita. Kita selama ini selalu senang ketika hasilnya lancar. Tapi dari sisi untuk ekonomi Indonesia dan untuk dia sendiri, dia harus sudah waktunya naik. Nah ini yang kemudian kita harus
nanti mungkin Bapak Ibu bisa membuat semacam planning ya, indikator gitu ya, planning bahwa harus ada yang tak naikkan kelasnya. Jangan sama saya terus. Saya tidak happy walaupun angsurannya lancar. Yang saya happy adalah ini bisa sukses sampai kemudian jadi seperti Khairul Tanjung, Sapa dan sebagainya, itu lebih banyak lagi. Itu baru niatan bagus. Ya, oke. Saya berapa lama? Oke. Sampai ngantuk. Kalau udah ngantuk berhenti. Aku bicara. Oke, sebentar ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Jiji, cuma saya menambahkan. Ini wakaf, ini sektor nirlaba, ini sektor komersial. Mari kita coba pikirkan ya, kalau memang ada sektor-sektor yang faktanya itu nirlaba, marilah kita sebagai orang yang ngerti wakaf itu untuk membantu mencarikan cara agar operasional yang nirlaba ini ada yang membackup secara otomatis. Bukan terus yang nirlaba itu selalu mengandalkan proposal, minta uang kemana kemari. Kita coba pikirkan. Misalnya ya, tadi dikatakan Pak Jiji ada masjid. Contoh yang Bapak Ibu yang mungkin dari Malang, masjid apa? Sabilillah ya. Sabilillah yang kemudian ada di Jalan Belimbingnya itu ada supermarket baru. Al-Khaybar nomor 6 kalau nggak salah. Ya, itu adalah salah satu usaha. Bagaimana kemudian masjid itu bisa berdiri sendiri, tidak mengandalkan kota amal, kencelengan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu punya masjid juga, mari coba kita pikirkan gimana caranya ya supaya tidak mengandalkan, tidak pasif itu mengandalkan. Walaupun umrohnya itu dapatnya banyak, ya, tapi kan relatif pasif, kita nggak ada usaha, nggak ada multiplier ekonomi yang jalan di situ. Mari kita coba pikirkan, kira-kira jamaah ini suka makan apa? Kalau jamaahnya itu banyak orang Arab dan sebagainya, bisa nggak nanti di sekitar masjidnya itu restoran Arab berbasis wakaf? Supaya kan banyak orang Arabnya, mestinya dia suka lah kalau ada masakan Arab di situ. Berbasis wakaf sehingga keuntungannya nanti masuk ke masjid. Atau kalau misalnya masjidnya itu sering dipakai seperti Al-Akbar ini sering dipakai untuk akad nikah, ada ruangan untuk walimahan yang disewakan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya didekati sama orang yang mau berwakaf untuk masjid, hal-hal seperti ini tolong dipertimbangkan. Pak, jangan cuma masjid saja Pak, mari kita besarkan untuk akad nikah, untuk walimahan, sekaligus ada cateringnya di situ, ada restoran apa Arab atau restoran apa terserah. Ya, tentu harus ada visibility study dulu. Harus ada ini layak atau tidak. Harus memperhatikan kondisi budaya yang ada di situ, orang itu suka makan apa saja, orang itu dari asalnya dari mana. Kalau banyak orang Sumatera Barat mungkin masakan Padang. Ya, nah hal-hal semacam itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Itu kan butuh visibility study, butuh apa? Studi kelayakan. Siapa yang mengerjakan studi kelayakan? Itu yang di belakang Bapak ini, mahasiswa-mahasiswa ini. Mahasiswa S1 ini kan belajar studi kelayakan. Dia bisa kemudian membuat studi kelayakan untuk proyek Bapak. Bapak tinggal kemudian menantang. Kok bisa gitu gitu kan? Nanti dia yang mempertahankan sama dosennya. Sehingga Bapak Ibu akan sangat diuntungkan kemudian ketika mengajukan proposal kepada kampus-kampus, kami siap untuk menerima mahasiswa Merdeka Belajar. Bayangkan ya, dari sisi sayanya yang dosen Bapak Ibu. Kalau saya ingin kemudian membuat program Merdeka Belajar, saya ingin mahasiswa itu ngerti masalah BMD. Misalnya saya nggak kenal ada BMD, saya nggak kenal Pak Semoyo, nggak kenal Pak Yubi dan sebagainya, saya nggak kenal. Kalau misalnya saya nggak kenal, kemana saya harus kemudian ngajukan proposal? Mari kita balik. Kalau Bapak ngajukan proposal ke saya, ya berarti sudah ada niatan Bapak untuk kerjasama sama saya. Di meja saya ini sudah ada proposal dari Bapak BMD untuk ngajak kerjasama. Lihat, daripada saya nyarinya nggak kenal, ya ini saja yang saya temui. Ini saja yang kemudian saya lanjutkan. Nah itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu segera membuat proposal
untuk kesediaan menjadi institusi atau lembaga siap menerima mahasiswa magang. Itu akan sangat menguntungkan, Pak. Ya. Jadi ini kan sebetulnya idenya Mas Nadiem, Mas Menteri kita, luar biasa, Pak. Luar biasa. Kenapa? Itu kan dia yang punya Gojek kan, ya. Gojek itu sebetulnya adalah magangnya dia waktu dulu dia sekolah di Amerika. Bukan magang sebenarnya, tapi kerja studi lapangannya. Waktu dia di Amerika itu ada kerjaan studi lapangan yang harus kemudian nggak kelas tapi harus mengerjakan sesuatu gitu. Dan dia buat transportasi online waktu di Amerika. Waktu di Amerika dia cuma buat proposalnya saja, tapi karena dia mahasiswa ya dia kesulitan untuk mempraktekkan di Amerika. Setelah lulus kemudian ke Indonesia baru dipraktek. Artinya dia mencoba sesuatu, pengalaman dia itu yang real, yang kemudian tidak di kelas tapi real, mengerjakan sesuatu bisnis yang real. Itulah yang kemudian dia gunakan konsep MBKM, Merdeka Belajar itu, dengan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa untuk bisa ke industri PMT, industri las, industri wakaf dan sebagainya. Ya. Nah ini ya, jadi silahkan nanti tolong diperhatikan. Yang nirlaba ini harus ada backup-nya. Backup-nya ya. Misalnya ya, Bapak Ibu seperti penata dari sekolah, kan udah di backup sama SD, di backup sama sekolahan, ya. Itu sekolahan SD apa namanya, murid-murid itu adalah modal yang sangat besar. Untuk apa? Mengembangkan wakaf. Modal yang sangat besar. Mari coba tawarkan kepada masing-masing. Kita kan tahu orang tua siswa itu kan kemampuannya beda-beda. Ya nggak usah dipaksakan. Tanyain satu-satu, Bapak Ibu. Kami mau mengadakan program wakaf. Wakaf yang kami kumpulkan, kami akan letakkan di sini. Ini ada proyek. Yang proyek itu sangat profitable. Silakan nanti dipikir apa. Sangat mendatangkan laba. Laba ini akan kami gunakan untuk operasional sekolah kami. Ya, akan menjadi operasional sekolah kami. Nah, Bapak Ibu, saya mau nanya, dalam 1 bulan selain dari SPP, Bapak Ibu kalau saya mohon bisa berwakaf, Bapak Ibu mampunya berapa dalam 1 bulan? Saya kok 1 juta terlalu kecil ya, 5 juta, misalnya gitu, orang kaya gitu ya. Baik Pak, terima kasih, 5 juta, tulis 5 juta, komitmen bahwa selama anaknya ada di situ, maka dia akan berwakaf 5 juta terus. Temui orang tua siswa yang berbeda. Pak, berapa Pak? Semampunya, pokoknya harus ada, tapi semampunya saja. Aduh, kalau semampunya ya paling cuma berapa puluh ribu, jauh nggak apa-apa. Tulis saja. Yang penting ada 1 orang, dan perlu diingatkan bahwa ini wakaf atas nama mereka. Atas nama mereka, jadi kita juga membantu mereka masuk surga gitu. Membantu mengasih channel untuk masuk surga. Setiap orang banyak ini. Tidak bisa disamaratakan karena kemampuan berbeda, pendekatan pribadi. Nah dengan seperti itu, maka setiap tahun, jangan setiap bulan, itu permanent kantor menerima langsung berapa juta sebulan. Apalagi kalau kemudian setelah lulus ditanyain lagi, masih mau berwakaf nggak pada kami? Nah kalau masih mau, berarti alumni udah pegang semua. Nanti ada orang baru lagi di situ kan, anaknya ada sebagainya, ada baru lagi. Itu akan sangat luar biasa. Ya, kuncinya adalah Bapak Ibu bisa menyiapkan proyek apa yang sekiranya menarik dan keuntungannya diyakinkan. Pak, ini keuntungannya Pak, nanti adalah untuk bangun lab Pak, laboratorium, bangun kolam renang Pak, gitu. Ya, bangun apapun lah ya sekiranya menguntungkan. Nah, ini wakaf uang kita sekarang mengarah ke BLT. Tapi sekarang wakaf uang itu juga pasar modal, sudah atau bank syariah. Ini Merdeka Belajar sudah banyak sekali. Ini perlu kita pelajari juga. Kalau ke pasar modal, beberapa hal kita ada contohnya. Di Malaysia juga ada contohnya. Kalau Bapak Ibu mendengar cash wakaf link suku yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu adalah gabungan antara wakaf dengan pasar modal. Ada lagi wakaf dengan
yang di Malaysia dengan produk-produk pasar modal, yaitu sudah sangat advance lah ya, sudah sangat tinggi sekali. Tapi kita perlu belajar, ya. Nah ini mungkin kurang 15 menit ya. Saya akan coba untuk yang penting-penting saja. Nah, beberapa yang mungkin sudah pernah sering mendengarkan saya, mungkin sudah pernah melihat ini Pak. Nanti kita akan coba pelajari apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman negara lain. Ya. Data ini saya dapatkan dari Singapura, dari teman saya yang kerja di Singapura. Ini 1000 apa ini? Ini adalah tabel ini. Ini adalah tabel untuk pekerja muslim di Singapura yang kemudian aturan di sana itu adalah mewajibkan wakaf uang. Mewajibkan, ya. Kita di sini nggak usah bahas fikihnya karena itu panjang ceritanya. Tapi kita terima seperti adanya saja. Menerima wakaf uang, tetapi dengan kebijakan yang lebih fair, lebih adil. Ya, kebijakannya bagaimana? Kalau ada pekerja muslim yang gajinya itu 1000 Singapura dolar, 1 dolar itu 10.000. Berarti 10.000 kali 1000 itu 10 juta rupiah per bulan. Bayangkan ya, 10 juta rupiah per bulan. Maka dia wajib berwakaf itu adalah 30.000. Berat nggak kira-kira Bapak itu 30.000 kalau gajinya 10 juta? Ini ya. Tidak berat. Ya. Kalau yang di sini 10.000 itu berarti 100 juta rupiah gajinya 1 bulan. Ya. Dia harus berwakaf 260.000. 260.000 kelihatannya besar Pak ya. Tapi kalau gajinya 100 juta, 260.000 itu kecil lah. Nah, ini berapa yang berhasil dikumpulkan? 2018, 1 tahun terkumpul 350 miliar rupiah. Dengan berapa pekerja muslim? Pekerja muslimnya 250.000 orang pekerja muslim. Satu Singapura itu cuma 5 juta. Ya, muslimnya ada banyak, tapi yang pekerja muslim itu 250.000. Pekerja jadi bapaknya saja, atau istrinya saja, anak-anaknya yang muslim, tapi kan nggak itu masukkan sini kan dia nggak bekerja. Dari 250.000 itu terkumpul 350.000. Nah, saya sempat menghitung, Indonesia ini kan 200 juta ya, yang muslim, total 270 ya, yang muslim 200 juta. Kalau 1000-an gitu, jadi berapa? 200 juta kali 1000. 2 miliar apa 200 miliar? 200 miliar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 200 miliar. Ini 350 miliar, tapi kan 1 tahun. Kita 1 bulan itu 200 miliar. Berapa nominal? 1.000 saja. Ke toilet 2.000. Ya. Nah, bagaimana mengumpulkan 350 miliar itu? Bagaimana mengumpulkannya? Ini udah pasti Pak. Caranya bagaimana? Potong gaji. Jadi di sana Majelis Agama Islam Singapura sudah punya data. Ini pekerja muslimnya siapa? Kementerian Keuangan itu sudah punya. Yang pekerja muslim langsung dipotongkan berdasarkan itu tadi, kotak-kotak tadi. Langsung dipotong. Nggak usah protes, nggak bisa protes. Kalau kita, ya. Jangankan yang wakaf ya, yang zakat kan kemarin kita udah protes. Pemerintah mau mewajibkan, protes dari masyarakat. Zakat. Padahal yang saya dengar itu ya, itu sudah hampir diputuskan. Sudah hampir diputuskan, tapi akhirnya gagal juga. Kalau di Singapura nggak berani Pak, orang protes sama pemerintah itu nggak berani. Ya, karena pemerintah posisinya sangat kuat, kalau ada yang protes blacklist nanti. Susah nanti kalau blacklist. Ya. Oke, nah ini tadi saya bilang bahwa ini potong gaji. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Bahwa memang harus ada perencanaan yang matang. Seperti tadi yang saya ceritakan ketika di backup sama sekolah tadi, harus ada perencanaan yang matang bahwa setiap orang tua didatangi satu-satu, ya, approach satu persatu.
Kalau diumumkan setelah ini Pak susah Pak. Meminta mereka menyumbang, pendekatannya harus satu-satu. Saya ke Mas Yusuf dulu, kemudian Bapak, kemudian Ibu, pendekatan ini berapa dan sebagainya. Satu-satu. Memang lama, tapi datang. Daripada saya ngomong di sini ada puluhan orang tua mahasiswa, saya mohon Bapak Ibu bisa berwakaf dan sebagainya. Mereka nolak duluan. Harus pendekatan individu. Ya. Oke. Sebentar yang mau saya jelaskan ini ya. Wakaf untuk di luar negeri itu sudah banyak yang ke perbankan seperti ini. Ini adalah Social Islamic Bank Limited, Bangladesh. Di sini ya, ini sudah cash wakaf deposit, sudah menyatakan itu deposit. Nah ini beda sama LKSPWU kita. LKSPWU kita itu harus nurut sama nazir, gitu ya. Nazir yang menentukan. Kalau ini enggak, banknya sudah langsung ngasih tahu. Kami punya proyek ini, family rehabilitasi, education dan sebagainya. Mau pilih mana nanti wakif? Jadi dia sudah mau digunakan untuk apa ya? Produktifnya itu terserah bank ya. Ujungnya mau ke valainya sudah jelas di sini. Wakifnya harus pilih. Ya. Tapi ini bank, mereka bukan koperasi syariah. Ya. Di Bangladesh saya belum pernah dengar ada seperti BMT. Loh, kalau Grameen Bank itu Pak, saya mau tanya sama Pak Du, Grameen Bank itu siapa? Pencetusnya siapa namanya? Muhammad Yunus. Oh nanya, Grameen Bank itu syariah atau tidak? Tidak syariah. Grameen Bank itu pembiayaan. 1 tahunnya bisa sampai rate-nya itu 70%. 1 tahun. Ya. Muhammad Yunus itu pernah datang ke kampus saya Pak di Malaysia. Ya. Waktu dia dapat Nobel kan, dia kan dapat Nobel ya. Terus kemudian diundang kampus saya di Malaysia. Di depan gitu ya, di aula besar gitu terus rame. Audiens itu penuh semuanya. Begitu ada tanya jawab yang banyak ngacungin tangan itu orang Indonesia semua yang sedang sekolah di sana. Protes ya. Grameen Bank itu bagaimana kesyariahannya dan sebagainya. Dia kan nyata-nyata dia loan, kredit, ya. Dia cuma mengatakan begini, saya sudah diskusi sama ustadz saya, dan ustadz saya ngomongnya ini nggak masalah, ya itu aja. Padahal itu nyata-nyata dia itu nggak pakai ijaroh, nggak pakai mudoroba, nggak pakai. Di kontraknya nggak mengatakan itu, kontraknya itu pinjaman. Ya udah jelas itu riba, ya. Oke. Nah, kalaupun ada yang kooperatif, ya, atau yang koperasi, itu ada di Uzbekistan. Nah, ini belum saya pelajari secara mendalam, karena ini baru ada di artikel ini, ya, jurnal ini, yang nanti perlu saya lihat bagaimana konsepnya ini dengan konsep yang sekarang ada di Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan ya, di Malaysia itu ada namanya Kenanga Al-Ihsan Wakaf. Secara garis besarnya bagaimana? Ini adalah yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa wakaf itu dengan pasar modal. Pasar modal itu apa? Pasar modal itu tempat untuk mencari dana. Perusahaan-perusahaan itu kan kalau mau membesarkan bisnisnya, dia bisa menyumbang satu. Dia bisa mengeluarkan saham baru, ya, kemudian nanti dijual di pasar modal, kemudian masyarakat beli. Ya. Nah, di sini ya pasar modal. Di sini ada syariah advisor, ada trustee, maksudnya itu pengelola dananya. Di pasar modal itu ada pengelola dananya. Ya. Jadi menerima cash wakaf berapa terus dibelikan saham yang mana, kapan jualnya, kapan belinya itu adalah namanya itu fund manager. Nah, fund manager ini memang harus ahli karena dia mengelola aset-aset. Ya. Santri. Terakhir, nah ini yang kampus Merdeka yang saya sebutkan tadi. Saya membayangkan gini Bapak Ibu ya. Ini yang slide saya terakhir. Ya. Saya membayangkan gini. Kita kan ada Kementerian Desa Tertinggal ya. Itu adalah sebetulnya kementerian yang dimana kita tunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah sangat bisa membantu desa tertinggal tersebut. Sangat bisa.
Ya, sangat bisa. Tergantung kita harus punya perencanaan yang matang. Contohnya ini adalah ya village local government, desa yang tertinggal tadi, pemerintah desa. Kalau yang desa tertinggal, asumsi saya itu memang semuanya tertinggal. Listrik nggak ada, air nggak ada, jauh, ya tempatnya itu jauh. Mau menuju ke sana aja harus jalan kaki, nggak ada misalnya jalan untuk motor, sepeda motor, mobil nggak ada. Tentunya kan PDAM, kemudian PLN itu kan susah mengenai di sana. Model-model itu kontribusi wakaf itu sangat bisa. Memang kalau lokasinya itu terpencil, sangat jauh, ya PLN akan sangat rugi kalau kemudian membuka saluran kabel ditarik dari kota menuju ke desa tersebut. Memang akan sangat rugi. Tapi kita masih tetap bisa membangun desa tersebut supaya ada listriknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah pakai panel surya yang kemudian dibeli dengan wakaf uang. Harus ada perencanaan. Tunjuk dulu desanya mana. Kemudian yang mengerjakan kerjasamakan sama universitas pakai Merdeka Belajar itu. Bapak Ibu yang di BMT, ya, Bapak Ibu tinggal koordinasi sama mahasiswa, nanti mahasiswa yang jalan. Mahasiswa harus koordinasi sama kecamatan, kepala desa, masyarakat setempat, nazir yang ada di situ dan sebagainya. Ya, beri kesempatan mahasiswa itu untuk jadi project manager. Sebelum dia nanti betul-betul menjadi project manager ketika sudah lulus, pada saat masih mahasiswa ini kasih kesempatan ini. Supaya bisa realitasnya ada, realitas dia pernah ngerjakan proyek itu ada. Bapak Ibu posisinya adalah di sini ya, amil dan nazir. Kenapa kok ada amilnya? Kalau ada amilnya, maksud saya itu kenapa amil harus ada? Di desa tertinggal ini kemungkinan besar kan asal zakat. Fakir miskin kan mesti ada di situ. Terus kemudian kalau nggak ada sekolahnya, ya bangunan sekolahnya bisa pakai wakaf tadi, ya guru-gurunya sabilillah asnaf zakat, bantu dengan zakat. Sehingga satu desa itu bisa dibantu dengan dua, zakat sama wakaf. Kalau ini bisa terjadi, wah luar biasa. Dan di blow up ke negara lain bahwa ini diselesaikan, masalah-masalah yang ada di desa diselesaikan dengan cara yang Islami. Ada zakatnya, ada wakafnya, memberikan kesempatan mahasiswa itu jadi manajer betulan, PMT tinggal kemudian monitoring, ya, terus zakat juga kemudian dilihat, kasih tahu mahasiswa ini loh, asnaf itu syaratnya seperti ini. Coba kamu cek di lapangan, ini memenuhi nggak? Kalau memenuhi langsung kasih, jangan lama-lama. Wah, bagus sekali. Itu bagus sekali, ya. Nah ini, coba, program studi ekonomi syariah yang namanya itu ekonomi syariah itu 187. Belum lagi nanti ekonomi manajemen zakat wakaf. Di sini ada nggak manajemen zakat wakaf di UINSA? Itu ada ratusan di Indonesia. Ada yang namanya apa lagi? Prodinya akuntansi syariah itu ada prodi sendiri. Perbankan syariah ada prodi sendiri. Jadi banyak. Makanya nggak usah nunggu lama-lama, langsung buat proposal, kasihkan kampus-kampus itu. Terus kemudian tunggu pasif saja. Nanti ada yang mendekat. Nah saat itulah kemudian Bapak Ibu bisa kerjasama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.